Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur dapat kembali bisa bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah raya kita Minggu tanggal 12 September 2021. Mari kita sujud menyembah Dia. Katakan betapa baiknya Dia dalam hidupmu. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Silakan sidang Jumat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tetaplah percaya akan kasih dan anugerah-Nya. Tetaplah percaya akan kasih dan anugerah yang Dia limpahkan, yang Dia berikan dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, di minggu kedua bulan September ini, kami bersyukur bisa dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu.
walaupun di tengah-tengah keterbatasan kami. Tapi kami percaya kuasa anugerah-Mu, sukacita-Mu Engkau limpahkan kepada kami. Dan kami percaya di dalam nama Bapa yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan, yang hari ini khawatir dan cemas Engkau berikan damai dan sejahtera-Mu. Ada sukacita melimpah hari ini Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhir di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kembali lagi di ibadah online GPI Philadelphia Bogor tanggal 12 September 2021. Walaupun masih belum bisa bersama beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai jemaat kami, jemaat GPI Philadelphia Bogor. Terima kasih Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami lebih lagi untuk menerima hadirat, menerima berkat-Mu Bapa. Ini anak-anak-Mu Yesus, jemaat kami Yesus, jemaat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kita mau sama-sama lebih dekat lagi dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Panggil Bapa. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Saya mau undang jemaat bangkit berdiri. Kita mau bisa sama-sama menerima hadirat Tuhan. Inilah hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan
setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Sama-sama angkat tangan di hadapan Tuhan. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku mau mengikut-Mu Engkau Yesus. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Benar Tuhan, kami mau setia di hadapan-Mu Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau menyertai setiap kehidupan kami ya Bapa. Di setiap akhir hidup kami Yesus, segala aktivitas, setiap pergumulan kami Bapa, Kau menelik setiap hati kami Yesus. Sebentar Bapa, kami membuat sorak-sorai bagi nama-Mu, memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Biarlah roh-Mu menyala atas kami Yesus, dan hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Bapa. Dan Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Yang percaya kuasa Yesus lebih kemenangan boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama percaya kuasa Yesus. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama angkat tangan hadapan Tuhan, amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Semangat lagi memuji nama Tuhan, amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu
bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu. Biarlah kuasa Tuhan lebih lagi namakan siapa, amin. Kamu lebih ingin menunjukkan nama Tuhan, haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih semangat muji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama katakan, sungguh nyata kuasa Yesus, haleluya. Kita mau lebih semangat lagi memeninggikan nama Tuhan, amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sama bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Sama-sama katakan, walau badai menghadang, amin, dan bumi pun bergoncang, namun kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu kau tebus dosaku, amin. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, amin. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Kita sama-sama yakin dan percaya bahwa firman melalui Yesus yang menjadi jalan dan rema dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu ini, jemaat-Mu Yesus, melalui firman-Mu Bapa Engkau bicara, Kau tulis setiap hati kami Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sebelah firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang keluar dari mulutnya hanya berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 35 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Keluaran pasal 35 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari untuk menghormati firman Tuhan, silakan berdiri, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini. Keluaran pasal 35 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan.
Sesudah itu datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsong, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu domba, bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan mereka itu, yakni orang Israel membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kami bisa membaca firman Tuhan. Berikan kami Roh Kudus dengan segala pengurapan-Mu supaya firman-Mu berbicara pada setiap kami, pribadi lepas pribadi, kami boleh mendapatkan berkat daripada firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa kepemimpinan Musa pada waktu itu, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyampaikan keinginan Tuhan, untuk menyampaikan rencana Tuhan, untuk menyampaikan kehendak Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan menghendaki bahwa adanya kemah suci, adanya tempat di mana Allah hadir di tengah-tengah jemaah Israel pada waktu itu. Perintah Tuhan kepada segenap jemaah Israel, dengan perantaraan Musa Tuhan katakan bahwa suruhlah setiap jemaah Israel membawa persembahan khusus untuk mendirikan kemah suci. Apa itu kemah suci? Kemah suci yaitu tempat tinggal Allah. Dalam arti kehadiran Allah secara fisik, ya. Jadi Tuhan Allah hadir di dalam yang namanya kemah suci itu. Kalau dalam bahasa Ibrani disebutnya miskan, kalau bahasa Inggris biasa kita kenal yaitu tabernakel. Tempat tinggal Allah atau kemah suci. Tuhan ingin orang Israel membuat tempat untuk tinggal Allah. Tempat yang khusus untuk Tuhan. Dan pekerjaan Tuhan ini dibebankan pada segenap jemaat Israel. Mengapa Tuhan membebankan pada jemaah Israel? Apakah Tuhan tidak bisa membuat satu mukjizat tiba-tiba muncul, ya kan? Sebuah kemah suci yang megah.
Apakah Tuhan tidak bisa membuat secara tiba-tiba keluar dari bumi misalkan kemah yang bertahta emas tadi, kemah yang begitu rupa bagus tadi? Mengapa Tuhan membebankan pada segenap jemaah Israel? Tuhan bilang kepada Musa di dalam ayat yang keempat, berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Persembahan khusus. Pekerjaan Tuhan dibebankan pada segenap jemaah Israel. Mengapa? Kalau tadi saya katakan apakah Tuhan tidak bisa membuat tiba-tiba muncul kemah itu dengan sendirinya? Mungkin lebih megah lagi, lebih hebat lagi. Ya kan, kalau kita lihat di dongeng-dongeng di Jawa, ya kan, bagaimana candi aja bisa dibuat oleh dunia jin dalam semalam, ya kan? Masakan Tuhan enggak bisa? Ya kan? Tapi mengapa dalam hal ini Tuhan membebankan itu kepada jemaah Israel? Satu hal, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan tahu jemaah punya sesuatu untuk bisa dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Ya, kita perlu garis bawahi di sini. Mengapa pekerjaan Tuhan itu dibebankan pada segenap jemaah Israel? Jawabnya adalah karena Tuhan tahu jemaah mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan bagi pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita perhatikan, apa saja yang jemaah Israel berikan atau yang jemaah Israel persembahkan untuk pekerjaan Tuhan ini. Ayat yang ke-22, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di situ, maka datanglah mereka baik laki-laki maupun perempuan, setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsong, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan ujukan dari emas bagi Tuhan. Orang Israel dikatakan terdorong hatinya membawa kepada Musa. Diberikannya apa yang mereka punya, dikatakan tadi mereka yang punya emas, ya, anting-anting emas, anting-anting telinga, anting-anting hidung, ya kan, cincin meterai, hal-hal yang berharga tadi dibawa, dipakai sebagai persembahan khusus untuk kemah suci, untuk kemah tempat tinggal Allah, untuk tabernakel tadi. Kemudian kalau kita lihat ayat 23, apa saja yang diberikan, yang dipersembahkan orang Israel. Ayat yang ke-23 kita perhatikan juga setiap orang-orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba datang membawanya. Mereka bawa apa yang mereka punya. Ayat yang ke-24, setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Aku hanya punya kayu, aku hanya punya kain, aku hanya punya kulit domba jantan, aku hanya punya kulit lumba-lumba. Kemudian ada hal lagi dalam ayat yang ke-25.
yang kita perhatikan pada saat pagi hari ini. Setiap perempuan yang ahli memintal dengan tangannya sendiri dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus. Kemudian ayat 26, semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Di sini berbicara tentang keahlian. Perempuan-perempuan yang pintar memintal, dikatakan ahli dalam memintal, ya. Mereka membawa hasil pintal yang dipintal itu, yaitu kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus tadi. Apa yang bisa dia lakukan? Apa yang dia punya, apa yang dia bisa kerjakan, apa yang segala keahlian yang dia miliki, kepandaian yang dia miliki, dia bawa kepada Musa sebagai persembahan khusus bagi Tuhan, bagi kemah suci itu. Bapak Ibu, sedikit kita perhatikan di situ ada kain ungu tua. Apa sih kain ungu tua? Ya. Dalam hasil penelitian, kain ungu tua untuk satu jubah, ya, jubah imam itu sebenarnya didapat dari 10.000 kerang, Bapak Ibu. Kebayang, ya, warna ungunya itu didapat dari untuk satu baju, satu jubah itu 10.000 kerang. Nyarinya perlu tenaga enggak, Bapak Ibu? Perlu dikerahkan tenaga untuk mencari kerang-kerang itu. Mungkin bukan saja mamahnya yang turun ke pantai atau ke laut, tapi mungkin anak-anak mereka juga dikerahkan, yuk nak kita ambil kerang-kerang itu, kita pakai untuk membuat kain ungu, kita persembahkan untuk kemah suci Tuhan. Ada banyak tenaga yang mereka keluarkan dan mereka fokus untuk pekerjaan kemah suci. Jadi kalau berbicara tentang kain ungu berarti mahal, cukup mahal, Bapak Ibu. Dan kemudian kalau dikatakan perempuan itu yang berkeahlian memintal bulu domba, semua keahlian dipersembahkan untuk mendukung terwujudnya kemah suci Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-27 tadi, para pemimpin pun, pemimpin membawa permata krisopas dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua terlibat, semua terdorong hatinya. Baik jemaah awam, baik para pemimpin-pemimpin di Israel pada waktu itu, mereka tergerak hatinya, terdorong jiwanya untuk memberi, untuk melakukan sesuatu demi terwujudnya kemah suci Tuhan. Bahkan kalau kita lihat dalam ayat 30 sampai 35 nanti di sana Bapak Ibu dibaca di rumah. Tuhan memilih Baselel dan Aholiab, seorang perancang, ya di situ dia disuruh Tuhan untuk merancangkan, diberi keahlian oleh Tuhan untuk merancang. Kalau sekarang mungkin arsitek ya. Kemudian di situ ada kepala tukang, ada juga tukang pemahat dan lain sebagainya. Semuanya itu dipakai untuk pembuatan kemah suci Tuhan. Semua ada di antara jemaah Israel
yaitu apa tadi? Bahan dan tenaga. Mengapa Tuhan membebankan kepada orang Israel? Jelas terjawab di situ. Karena Tuhan tahu bahwa orang-orang Israel mempunyai kemampuan, baik mereka punya bahan, punya tenaga, punya sesuatu yang mereka bisa berikan kepada Tuhan untuk pembuatan kemah suci. Tuhan tahu di dalam kehidupan kita ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sebenarnya menanti keterlibatan kita semua. Ada banyak bidang-bidang pekerjaan Tuhan yang menantikan keterlibatan kita semua. Tuhan tahu kita punya sesuatu untuk dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Karenanya itu Tuhan meminta kepada kita untuk memberikan kepada Tuhan, memberikan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan dan melibatkan diri kita untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita perhatikan bertahun-tahun kita merindukan, ya, khususnya gereja kita merindukan renovasi atas gedung kita. Saya percaya setiap jemaat sudah banyak terlibat. Berdoa, iya. Dan kemudian ada beberapa yang memang sudah begitu luar biasa memperhatikan. Luar biasa ingin terlibat dan mau terlibat. Tapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada setiap kita semua. Sekiranya setiap pribadi lepas pribadi itu, baik engkau orang tua, anak muda, anak-anak, sekiranya memiliki hati yang terdorong, jiwa yang tergerak untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan, untuk melibatkan diri dengan tenaga, dengan apa yang kita punya, semampu-mampunya kita. Kita punya hati untuk memberi, dan khususnya dalam pekerjaan renovasi ini. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pekerjaan Tuhan itu akan selesai. Pekerjaan Tuhan akan terwujud apabila semua anak Tuhan menyadari bahwa Tuhan mau, kembali tadi, setiap pribadi memiliki hati. Setiap pribadi mau memberi untuk pelayanan ini. Kemudian yang ketika Tuhan ingin, kita selalu tergerak hatinya dan terdorong jiwanya untuk memberi dan memberi dalam pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini ambillah menjadi satu kesempatan firman Tuhan yang kita baca hari ini sebagai teladan bagi kita, anak-anak Tuhan, khususnya kita yang ternaung di dalam gereja ini. Ketika ada rencana Tuhan, ketika ada pekerjaan Tuhan yang besar, maka sesungguhnya hari ini masing-masing pribadi ambillah ini sebagai sebuah kesempatan. Ambillah ini sebagai sebuah kesempatan untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, untuk mewujudkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang belum terselesaikan, untuk mewujudkan rencana-rencana gereja yang belum terwujud. Tuhan mau kita melibatkan diri kita. Supaya apa? Kalau Tuhan meminta persembahan kepada kita, bukan Tuhan ingin menyusahkan hidup kita.
Tetapi sesungguhnya sebaliknya, jika anak-anak Tuhan memiliki hati yang mau memberi untuk Tuhan, maka sesungguhnya ada berkat yang menanti di situ. Sesungguhnya Tuhan itu bukan ingin merugikan anak-anaknya. Karena apa? Dikatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Artinya ketika engkau memberi, khususnya dalam pekerjaan Tuhan, sesungguhnya kebahagiaan itu telah menanti kehidupanmu. Ada banyak orang menantikan kebahagiaan dalam hidup ini, tapi mereka tidak mendapatkannya. Sekalipun mereka punya segala sesuatu, tetapi tidak ada bahagia. Tapi pada pagi hari ini, kalau engkau merespon firman Tuhan, merespon keinginan Tuhan untuk melibatkan dirimu bagi pekerjaan Tuhan, dan engkau mengambil itu sebagai sebuah kesempatan dalam memberi untuk Tuhan, maka sesungguhnya kebahagiaan sedang menanti di depanmu. Amin Bapak Ibu. Tuhan akan membuat engkau lebih berbahagia. Kalau Tuhan menginginkan engkau, Tuhan menyuruh engkau memberi persembahan, itu bukan berarti Tuhan ingin menyengsarakan hidupmu, Tuhan ingin menyusahkan hidupmu, tetapi sebaliknya, karena Tuhan mau memberkatimu. Ketika tanganmu terulur untuk Tuhan, maka tidak segan-segan tangan Tuhan pun terulur untuk memudahkan segala pergumulan-pergumulan hidupmu. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati kehidupanmu. Ketika rencana Tuhan terwujud, ketika pekerjaan Tuhan terwujud, maka kebahagiaan mengalir pada setiap orang yang telah melibatkan diri untuk pekerjaan itu. Ada kepuasan ketika melihat pekerjaan Tuhan itu berhasil. Ada sukacita ketika melihat kemah suci itu berdiri. Kebahagiaan yang tidak tanggung-tanggung, tapi kebahagiaan yang dipenuhi sukacita yang mengalir. Belum lagi berkat yang akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang mau melibatkan diri, baik itu tenaga, baik itu harta, baik itu apapun yang kita miliki, libatkanlah dirimu untuk pekerjaan Tuhan, karena Tuhan mau engkau memberi untuk Tuhan, karena Tuhan mau engkau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini telah membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan, dan biarkanlah Engkau sendiri akan menjamah hati setiap kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap hati yang senantiasa terdorong untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk terlibat di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, kami menyadari Tuhan banyak hal yang Tuhan sudah beri di dalam kehidupan kami, banyak sekali yang kami punya ya Tuhan, baik itu keahlian kami, baik itu harta benda kami, baik itu kemampuan kami, baik itu intelektual kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau membawa, kami mau memberikan dan mempersembahkan untuk setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon kepada Tuhan, biarkanlah hati kami boleh senantiasa lapang pada saat kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama dan kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita satu pujian Allah sanggup. Telinga
dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas segala berkat dan pimpinan-Mu atas hari ini. Yesus, Kau telah memberkati ibadah kami Bapa. Walaupun belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi kami yakin dan percaya Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa Yesus. Ya Bapa, kami mau berdoa Yesus untuk pergumulan pribadi, ekonomi, dan kesehatan keluarga kami Yesus di masa pandemi ini ya Bapa, yang masih belum bisa pulih total Yesus. Ya Bapa, Kau berkati setiap pergumulan kami Yesus, Kau berkati setiap kebutuhan ekonomi Bapa, Kau cukupkan apa yang kami perlukan ya Bapa, dan yang Kau terus jaga Kau dan sertai kesehatan keluarga kami Yesus, jauhkan dari segala macam penyakit Bapa. Juga Engkau berkati setiap pergumulan kami Yesus. Kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, karena kami yakin dan percaya Yesus, Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang maha dahsyat ya Bapa. Engkau mampu mengerti dan mampu nolong setiap keluarga kami di tengah-tengah wabah pandemi ini Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, juga kami mau dalam doa Yesus, bawa dalam doa untuk bangsa dan negara kami Yesus, Indonesia ini Bapa, yang masih berjuang Bapa untuk menangani wabah pandemi ini Yesus. Ya Bapa, Kau berkati pemerintahan kami Yesus, dari yang tertinggi yang terendah ya Bapa Yesus. Kau berkati kesatuan hati Bapa untuk melakukan kebijakan yang mampu menghasilkan dampak yang berhasil Bapa untuk mengatasi pandemi ini Yesus. Juga Engkau berkati anak-anak Tuhan yang berada di jajaran pemerintahan kami ya Bapa, biarlah mereka menjadi terang di pemerintahan kami Yesus. Dan sekali lagi hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Bapa. Juga Bapa Yesus, kami mau dalam doa ya Bapa untuk gereja kami Yesus, GPI Philadelphia Bogor ini Bapa Yesus. Kau berkati Bapak Gembala sidang kami ya Bapa berserta keluarganya Yesus. Biarlah Kau tambahkan terus pelayanannya Yesus. Kiranya melalui Bapak Gembala sidang kami ya Pak, Kau jadikan berkat dimanapun yang berada Yesus, di keluarganya Bapak, setiap apapun lingkungannya Yesus. Kiranya Engkau berkati Bapak Gembala sidang kami, juga Engkau berkati pelayan-pelayan-Mu ya Bapak, Engkau berkati majelis, Engkau berkati penatua jemaat ya Bapak, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu, Engkau berkati guru-guru sekolah minggu, Engkau juga berkati Youth Forecast ya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap pelayanan di GPI Philadelphia Bogor ini Yesus. Kau berikan kesatuan hati kami Bapak untuk melayani-Mu dengan rendah hati dan ketulusan hati kami Yesus. Juga Engkau senantiasa sertai dan jaga kami ya Bapak. Juga kami rindu Yesus melalui renovasi gereja kami Bapak. Kiranya walaupun kami belum bisa melaksanakannya Yesus, tapi kami yakin dan percaya Bapak, kami melihat rancangan-Mu yang indah Yesus. Engkau berkati setiap kebutuhan pembangunan gereja kami nanti ya Bapak. Kiranya Engkau yang berkati kami senantiasa ya Bapak Yesus. Juga ya Bapak, kami mau bawa dalam doa Yesus untuk jemaat-jemaat kami yang masih sakit dan dalam masa pemulihan ya Bapak Yesus. Untuk ibunda dari Ibu Yohana ya Bapak, untuk Ibu Eliana adik dan Tante Atid, untuk saudari Anastasia Ayala ya Bapak, juga untuk Ibu Sulis, dan untuk jemaat-jemaat kami ya Bapak yang belum bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapak. Ya Bapak, kami tahu Yesus, Engkau dokter dari segala dokter ya Bapak. Kau mampu menyembuhkan dan mampu memulihkan Yesus. Kami yakin dan percaya Bapak ada mujizat di antara jemaat kami Yesus. Kami yakin dan percaya jemaat-jemaat kami dapat sembuh ya Bapak dan mampu beraktivitas seperti biasanya Yesus. Juga Engkau berkati keluarganya Bapak yang senantiasa menjaga dan merawat Yesus. Kiranya Engkau berikan damai sejahtera ya Bapak supaya dapat menjaga dan merawat jemaat kami yang sakit dalam masa pemulihannya Bapak Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Juga kami bawa dalam doa Yesus untuk jemaat-jemaat kami yang masih bekerja dalam tugas medis ya Bapak, untuk saudari Tasya dan saudari Novita Yesus. Ya Bapak, Kau berkati setiap apapun aktivitas pekerjaannya Yesus. Kau jaga dan sertai mereka ya Bapak. Jauhkan dari segala macam penyakit ya Bapak. Juga Engkau berkati setiap mereka Yesus menjadi berkat dimanapun mereka berada ya Bapak Yesus. Ya Bapak, juga mau bawa dalam doa Yesus untuk
tim pelayanan Youth for Christ ya Bapak yang masih melayani di ibadah online dan ibadah offline ya Bapak Yesus. Engkau berkati setiap talenta kami Bapak, Engkau berkati hati kami Yesus, supaya kami dapat rendah hati dan selalu melayani-Mu dengan kesungguhan kami Yesus. Juga Engkau berkati peralatan kami yang Engkau berkati sertai Bapak, Engkau jaga dan rawat Yesus. Juga Engkau berkati setiap apapun kami lakukan Bapak, Engkau jaga dan sertai kami ya Bapak Yesus. Juga ya Bapak, kami bawa dalam doa Yesus untuk penerapan new normal ya Bapak yang masih berjalan sampai saat ini ya Yesus. Juga Engkau berkati setiap pelaksanaan vaksinasi ini Bapak, kayaknya Engkau jamah Yesus, supaya pelaksanaan vaksinasi ini dapat secara merata Bapak di Indonesia ini Bapak, dan kami dapat beraktivitas seperti biasanya tanpa takut apapun ya Bapak Yesus dalam segala virus pandemi ini ya Bapak Yesus. Juga Bapak, kami bawa dalam doa Yesus untuk wilayah kota Bogor ini ya Yesus yang masih dalam zona orange ya Bapak, dan kami bawa yakinan percaya Yesus, kiranya Engkau berkati kota Bogor ini Bapak, Engkau pulihkan wilayah kota Bogor ini Yesus, Engkau berkati masyarakat ya Bapak, Engkau berikan kesatuan patuh Yesus untuk melayani dan menaati setiap peraturan diperintahkannya ya Bapak Yesus, dan kiranya wilayah kota Bogor dapat menjadi zona putih dan mampu beraktivitas seperti biasanya ya Bapak Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jadi kami bawa dalam doa ya Bapak Yesus untuk pelayanan gereja cabang kami Bapak, untuk gereja GPAI Tonjong, Cibinong Cikaret, Citer Gunung Putri ya Bapak, kiranya Engkau berkati pelayan-pelayananmu Yesus, Engkau berkati majelis, pendeta, jemaat maupun yang terlibat dalam setiap pelayananmu Bapak, Engkau berikan kesatuan Yesus. Kiranya melalui pelayanan gereja cabang kami Bapak, makin jemaat-jemaatnya kami yang terberkati Yesus, dan jemaat-jemaat yang dimenangkan atas nama-Mu Bapak. Dan sekali lagi Bapak, hanya nama-Mu saja yang tinggikan dan dipermuliakannya ya Bapak Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami tahu dan kami masih percaya Yesus, banyak kesalahan yang kami lakukan Bapak, masih banyak dosa yang kami perbuat ya Bapak. Tapi satu yakinan percaya Bapak Yesus, Engkau mampu mengampuni dan selalu mengasihi kami senantiasa Bapak Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Nah, doa dan ucapan syukur kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita mau sama-sama naikkan pujian, karena sungguh indah rencana-Mu Bapa, sungguh indah kuasa-Mu Yesus. Kami mau menyerahkan semua dalam kuasa-Mu Bapa. Biarlah hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan ya Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang indah Bapa atas setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Benar Tuhan, Engkau jawaban dari setiap hidup kami Yesus.
pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau fikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.